demikian tadi uraian kita. Terima kasih masih bersama kita di acara Cermin yang membahas 2012. Kita baca dulu beberapa SMS yang sudah masuk ini. Dari 70574 sekian-sekian. Bante, bisakah kiamat itu direkayasa? Ini pertanyaan pertama, Bante. Kemudian ini dari 3725 sekian. Selamat malam, saya Hengki. Kalau ada yang bilang bahwa semua agama dan kiamat ini adalah skenario dari luar planet bagi manusia-manusia di bumi. Menarik sekali ini untuk Bapak Hengki. Kemudian ada lagi nih, bagaimana menurut pandangan agama Buddha? Bahkan ada yang bilang agama itu sengaja dibuat orang planet. Ini betul-betul serius. Bagaimana sikap kita sebagai orang Buddha? Kemudian ada lagi nih. Coba itu dulu, ya, silahkan. mungkin kita akan bahas satu demi satu ya. Jadi tadi saya lanjutkan masalah jawaban yang di depan, bahwa kita itu tidak perlu memikirkan nanti yang tahun 2012. Yang kita harus pikirkan, yang harus kita jalani adalah saat ini. Kita belajar ajaran-ajaran agama, kita menjadi orang yang bijaksana dengan pengetahuan yang begitu luas. Kita hendaknya bisa praktekkan itu dalam kehidupan sekarang saat ini, sehingga waktu demi waktu yang terus berjalan ini kita bisa melalui dengan perbuatan-perbuatan yang memang baik, perbuatan-perbuatan yang berjasa, yang menjadi kondisi untuk kedamaian, kebahagiaan yang ingin kita rasakan bersama, seperti itu. Jadi seperti tahun 2012 apakah memang benar-benar akan terjadi, kita tidak perlu memikirkan itu. Kalaupun terjadi, itu biarkan terjadi, yang penting saat ini kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa melakukan yang terbaik. Kalau kita sudah punya bekal kebaikan, toh kalaupun besok kita harus meninggal dunia, toh tidak ada masalah lagi, gitu, karena kita sudah memiliki bekal kebajikan itu, gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi bahwa apakah kiamat itu bisa direkayasa? Ya, bisa, kenapa tidak? Gitu. Siapa yang merekayasa? Kalau di dalam filmnya itu tentu sutradaranya. Sutradaranya. Ya, sutradaranya. Dan dia yang tidak mati, sama pelaku-pelakunya itu tidak ada yang mati semuanya. Kenapa? Karena kalau misalnya jadi bintang film mempraktekkan skenarionya kemudian mati, siapa yang mau jadi pemain filmnya, gitu, seperti itu. Jadi itu memang film yang dibuat oleh sutradara yang diperankan oleh aktor-aktornya, seperti itu terjadi kiamat yang di dalam film yang sekarang sering kita lihat di film-film itu ya, yang sekarang sangat hangat dibicarakan. Itu adalah olahan buatan dari sutradara tadi. Kalau tentang planet-planet tadi, jadi seperti Buddha pernah mengatakan bahwa di dalam dunia ini selain dunia kita ada dunia lain, di planet-planet lain yang tidak terhitung jumlahnya, sesungguhnya seperti itu. Jadi Buddha sudah pernah menyatakan bahwa selain dunia yang kita tempati ini masih banyak planet-planet di luar angkasa yang jumlahnya itu tak terhitung malahan. Memang kalau kita lihat sekarang dengan kemajuan teknologi mungkin hanya bisa bertambah satu demi satu akan kita temukan lagi, ketemu lagi planet ini, nanti dengan kemajuan teknologi lagi ditemukan lagi, dan itu Buddha sudah menyatakan itu terlebih dahulu sebelum ada penemuan itu gitu. Nah tentunya di dalam kita terima dulu ya. Boleh ya. Terputus. Silahkan lanjutkan dulu. Ya, baik. Jadi di dalam pada agama Buddha itu kan ada 31 alam kehidupan. Itu mau diyakini atau tidak diyakini atau hanya sekedar untuk sebagai pengetahuan, silakan. Tapi di dalam pandangan agama Buddha ada 31 alam kehidupan. Bukan hanya kita alam manusia aja. Itu yang tinggal di dunia ini juga bukan hanya manusia saja. Tapi di situ juga ada makhluk-makhluk yang lainnya yang mungkin besar kecil, yang kelihatan dan tidak kelihatan, jumlahnya tak terhitung. Itu, tapi di situ bisa kita kelompokkan. Ada alam yang rendah, alam apaya, itu termasuk alam binatang. Alam binatang itu sendiri banyak macamnya. Kemudian ada alam peta.
alam asura yang biasanya kalau kita diganggu, kita sering telepon untuk dimintain tolong ditangkap itu. Nah, itu kan alam peta, alam asura itu sesungguhnya. Itu ada alamnya. Bukan berarti tidak ada, itu ada alamnya. Ada alam binatang, ada alam peta, ada alam asura, peta asura, dan yang terakhir adalah alam neraka. Itu yang paling bawah. Itu. Tapi yang kita ketahui selama ini dari beberapa keyakinan itu hanya ada alam manusia dan juga alam surga, alam neraka. Alam binatangnya tidak diakui. Padahal ada, sudah kita lihat dengan nyata itu dengan mata kita sendiri. Alam binatang ada. Alam peta, alam asura sesungguhnya juga sudah banyak yang membuktikan bahwa mereka juga ada. Buktinya ada oka-oka, ada tangkap ini, tangkap itu gitu kan biasanya kan itu yang ada acara di TV juga seperti itu. Itu menunjukkan bahwa memang alam-alam peta juga ada, alam asura juga ada. Kemudian ada 26 alam surga. Alam surga. Jadi kalau kita ketahui selama ini ya memang hanya ada satu alam surga. Padahal kalau kita lihat ada 26 tingkatan alam surga. Seperti itu. Jadi semakin banyak kebajikan dapat dilakukan oleh manusia sesuai dengan kekuatan kebajikannya, dia akan terlahir di alam surga-surga itu. Gitu. Semakin tinggi alamnya karena memiliki kebajikan yang besar, dia akan semakin tinggi alamnya dan juga lama masa hidupnya di sana. Dan yang satu lagi adalah alam manusia. Seperti itu. Jadi ada 31 alam kehidupan. Seperti itu. Iya. Ya. Ini juga ada SMS dari Pak Yudi. Aku mau nanya, menurut pandangan agama Buddha, tanggapannya kiamat 2012, tolong umat di muka bumi tidak usah resah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Yudi. Kemudian ada lagi dari 0852 sekian. Selamat malam Bu Hani, selamat malam dan Bante. Saya pemirsa setia Dhamma TV dan acara-acara Bu Hani di radio dan TV. Terima kasih. Menurut saya 2012 bukan kiamat. Kalaupun benar itu kiamat, untuk apa diributkan? Betul ini. Yang penting berbuat baik saja pada semua makhluk. Itulah sebabnya ada salam semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian ada lagi, selamat malam, saya Karisma. Bagaimana pendapat saudara tentang penelitian terbaru tentang akan adanya kehancuran bumi ini? Tadi sudah dijelaskan oleh Bante bahwa apa yang ada di bumi ini semuanya bisa rusak, termasuk badan ini juga termasuk bisa rusak. Begitu ya Bante ya. Kemudian apa benar kiamat? Ya wait and see. Ya kalau apa benar kiamat. Sementara itu dulu yang bisa saya baca. Silahkan Bante. Ya baik, jadi orang-orang sekarang kenapa membicarakan kiamat-kiamat, padahal sebelum film itu muncul itu tidak heboh banget begitu ya. Meskipun memang dulu tahun berapa itu saya lupa ya, itu memang ada aliran tertentu yang ada sekte kiamatnya juga itu, sampai mereka jual-jual semua yang dia miliki untuk mengungsi ke satu tempat yang dikatakan tempat itu akan selamat seperti itu. Padahal kalau memang benar-benar akan terjadi kiamat, dunia kita kiamat, ya semuanya akan hancur begitu. Bukan hanya tempat tertentu aja, tapi semuanya akan bisa terjadi kiamat. Kalau itu kiamatnya duniawi, dunia yang kita tempati semua akan terjadi kiamat. Tapi kalau misalnya kiamatnya hanya seperti tsunami atau ada puting beliung di satu tempat, ya yang kena hanya di daerah itu aja. Tapi yang perlu untuk kita garis bawahi, memang kita tidak perlu untuk merisaukan bahwa akan 2012 akan terjadi kiamat. Yang harus kita lakukan adalah sekarang saat ini bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan pengetahuan kita untuk bisa mengisi waktu dalam kehidupan kita dengan perbuatan baik. Demikian pemirsa ya. Jadi kelihatannya arahan dari Bante Teja Puno ini, kiamat itu lebih bentuknya kepada kiamat moral dan spiritual ya. Diharapkan kita bisa hidup lebih baik pada hari ini, pada saat ini. Nah, karena waktu juga sudah limit sekali, maka saya minta bagi
Biku Tejapuno Tera untuk sebagai closing atau penutup ya. Kita minta untuk menyimpulkan segalanya apa yang sudah kita bicarakan ini, supaya pemirsa bisa menyimpulkan karena waktu sudah tinggal sedikit sekali. Silahkan. Ya, baik. Seperti sudah saya jelaskan, tapi di sini akan saya rangkaikan secara singkat ya. Begini, kita memang menjadi diri kita sendiri, yang mana menjadi warga dari keluarga, warga masyarakat, warga negara, dan juga warga dunia. Karena kita tinggal di dunia yang sama, mari kita sama-sama berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik. Kalaupun usia kita pendek, setidaknya usia yang pendek ini telah kita warnai dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan berjasa. Saya tidak memaksakan di sini, sesuai dengan kemampuan saudara, sesuai dengan keyakinan saudara. Mari kita sama-sama membangun dunia kita bangun negara kita bangun masyarakat kita bangun keluarga kita bangun diri kita sendiri. Dengan kita penuh keyakinan untuk melaksanakan apa yang sudah kita yakini. Itu perlu untuk penyikapan saat ini, detik ini, karena kehidupan tidak pasti. Apakah besok atau besok lusa, bulan depan atau tahun depan kita akan meninggal dunia, kita tidak tahu. Yang kita tahu saat ini kita masih ada, saat ini kita masih hidup. Kenapa kita harus menunggu tahun 2012? Tapi cobalah kita berpikir sekarang saat ini bagaimana bisa memberikan yang terbaik. Toh tidak akan terjadi kiamat di tahun 2012. Saya bisa memastikan itu. Tidak akan terjadi. Jadi ibu saudara sekalian tidak perlu terpengaruh oleh film-film atau desas-desus yang bahwa mengatakan tahun 2012 akan terjadi kiamat besar-besaran. Tapi kalau memang banyak yang meninggal, iya, tapi bukan karena hancurnya dunia, bukan, mungkin karena bencana, karena longsor dan lain sebagainya, itu mungkin ya karena kerusakan yang selama ini kita timbulkan, seperti itu. Tapi dengan ini saya harapkan kesadaran kita semuanya untuk bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita untuk bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita sebelum akhir kehidupan kita. Mari kita berbuat yang terbaik, kita berbuat hal-hal yang berjasa, yang bisa memberikan manfaat, kebaikan dan kebahagiaan bagi kita semuanya, bagi warga masyarakat, bagi warga dunia, bagi semua makhluk yang ada. Maka tidak sia-sialah kalau kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Jangan hanya kata-kata, tapi dipraktekkan. Cobalah dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Demikian. Bagus sekali. Waduh, sayang sekali ya, kita masih ingin berbincang-bincang lebih lama lagi dengan Biku Tejapuno Tera, tetapi waktu telah sampai pada titik penghabisan. Cermin akan hadir pada minggu yang akan datang. Salam sejahtera, Rahayu.